Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ide jualan kembali ya untuk isian snack box. Ini adalah kue yang berasa gurih dan manis, namanya kue bawang. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Oke, untuk membuat snack ini aku tanpa ulen ya, tapi menggunakan food chopper. Jadi siapkan 250 gram tepung terigu, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 5 gram ragi roti. Kemudian juga akan aku tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Nah, ini untuk menghemat tenaga aja aku menggunakan food chopper. Kemudian juga tambahkan di sini dengan 1 butir telur. Lalu juga di sini air sebanyak 80 ml. Nah, kemudian akan aku food chopper hingga menjadi kalis dan elastis. Kalau menggunakan food chopper aku merasa lebih cepat aja ya adonan itu menjadi kalis. Jadi kalian juga harus meniru supaya hemat energi dan juga hemat tenaga, hemat waktu juga tentunya. Oke, setelah kalis kemudian akan aku pindahkan ke dalam papan seperti ini. Nah, kemudian setelah dipindahkan ke dalam papan atau ke dalam meja, lalu akan aku istirahatkan ya untuk adonan ini selama kurang lebih 1 jam. Oke, setelah 1 jam kemudian akan aku bagi adonan ini menjadi beberapa bagian dengan berat masing-masing 50 gram. Kemudian di sini juga aku akan siapkan kertas cup ya untuk roti seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin mencari perlengkapan baking dan juga cup-cup kertas atau mika, silakan aja kunjungi ke TikTok Rosita Susi. Oke, setelah dibagi masing-masing dengan berat yang sama 50 gram, kemudian pipihkan untuk adonan lalu berikan isian di bagian tengahnya dengan menggunakan irisan keju seperti ini. Jadi ikuti aja yang seperti yang aku contohkan ya. Lalu gulung, kemudian letakkan ke dalam cup kertas. Nah, untuk cup kertasnya itu di bagian tengahnya yang ada yang ada pelapisnya seperti ini supaya nanti tidak nempel kertasnya ke dalam roti yang kita bikin. Oke, lakukan kesemuanya hingga selesai. Jadi ambil adonan kemudian pipihkan, isi dengan potongan keju, kemudian digulung aja atau dilipat. Lalu setelah itu masukkan ke dalam kertas cup. Nah, karena di sini prosesnya akan kita panggang atau kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Supaya apa? Supaya panas di dalam oven itu bisa stabil sehingga nanti adonan yang kita bikin itu bisa mengembang sempurna dan tidak bantat tentunya. Setelah selesai kemudian bagian permukaannya olesi dengan menggunakan air matang ya, lalu taburi di bagian permukaannya dengan menggunakan keju. Jadi di sini aku menggunakan keju parmesan yang butiran. Jadi sekali lagi diolesi terlebih dahulu menggunakan air, lalu taburi di bagian permukaannya dengan keju parmesan. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, kemudian istirahatkan selama 10 menit. Selagi menunggu, aku akan membuat topping ya, ada 2 siung bawang putih dan juga daun seledri yang dicincang. Untuk bawang putihnya dihaluskan ya. Kemudian tambahkan dengan 50 gram margarin. Nah, ini nanti sebagai topping isian di bagian tengahnya. Lalu juga aku tambahkan 1 sendok makan krim keju, kalian bisa beli ya di toko-toko bahan roti. Lalu 1 sendok makan tepung terigu dan juga 1 sendok makan SKM atau susu kental manis. Nah, ini akan aku campur hingga rata. Lalu setelah itu nanti aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Hampir lupa, tambahkan juga dengan 1 sendok makan minyak sayur. Oke, ini diaduk aja, nanti bisa dikoreksi rasa ya.
Ini rasanya enak banget. Keluargaku paling suka ya jika dibikinkan roti bawang atau garlic bread. Nah, setelah diistirahatkan untuk adonannya, kemudian sayat di bagian permukaannya seperti ini dengan menggunakan pisau yang tajam. Karena kalau tidak tajam itu nanti hasilnya akan beradil gitu ya, atau tidak beraturan. Nah, kalau sudah disayat semuanya, kemudian untuk topping yang sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga tadi akan aku semprotkan ke atas sayatannya seperti ini. Nah, semprotkan aja hingga penuh ya. Jadi untuk menyayatnya jangan terlalu lebar ya, karena kalau terlalu lebar nanti hasilnya akan sangat mekar. Nah, ini kebetulan aku terlalu lebar untuk menyayatnya karena pisauku itu tajam banget. Jadi hasilnya memang agak lebar banget ya. Oke, setelah semuanya disemprotkan isian atau topping, baru setelah itu akan kita oven. Satu resep yang aku bagikan menjadi 9 roti bawang seperti ini dengan ukuran 50 gram, dan setelah diberikan topping langsung aja akan aku oven. Nah, oven selama 40 menit, api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Nah, buat kalian yang ingin tahu berapa harga daripada kue yang aku bagikan ini, silahkan aja cek di kolom deskripsi ya. Nanti di sana aku sertakan modal awal yang aku keluarkan dan perkiraan harganya. Setelah matang seperti ini hasilnya. Jadi ini tuh renyah ya di bagian permukaannya karena tadi ada taburan keju parmesannya, dan juga rasanya luar biasa gurih-gurih manis karena kan kita menggunakan aroma bawang tadi ya untuk topping. Dan kalian bisa lihat di bagian tengahnya rotinya sangat lembut banget. Ini di suhu ruangan bisa bertahan sampai 5 hari dan tidak keras. Nah, buat kalian yang ingin jadikan sebagai ide jualan, ini cocok banget. Kalian wajib untuk mencoba. Rasanya juga tidak kalah dengan ya keluaran bakery-bakery ternama tentunya. Jadi bunda semuanya, selamat mencoba ya untuk membuat roti bawang ala aku. Mudah-mudahan yang dijadikan sebagai ide jualan bisa laris manis. Jika dijadikan sebagai snack keluarganya menyukai seperti keluargaku juga. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.